yahdi ilal jannah. Dan itulah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang berhak suatu saat kalau mati kita menjadi ahli surga. Iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah terhadap kedustaan, kebohongan. Fa innal kadzib, karena dusta yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Dan fujur itulah yang mengantarkan menjadi ahli neraka. Jadi mustahil bangsa kita ini akan dipenuhi kebaikan kalau tidak jujur. Nah inilah, cobalah yang siapa gitu yang punya kesempatan tidak jujur, raba, dengar penderitaan saudara-saudara kita yang lapar, tidak punya makan, berhari-hari tidak makan, sampai akhirnya terjadilah petaka. Kalau itu dirasakan oleh orang-orang yang pegang uang, pegang amanah, masihkah tega mencuri? Betapa, na'udzubillah, betapa sudah mati hati orang yang masih berkhianat kepada saudara-saudara kita yang lapar. Sedih lihat orang yang lapar, tapi mendidih melihat orang-orang yang mencuri. Jahat sekali mencuri hak-hak orang miskin. Jahat dan sangat terkutuk perbuatannya. Mungkin inilah saatnya para tokoh, para pejabat atau siapapun membuka hati nuraninya. Ini rakyat sedang menderita, masihkah mau mencuri? Perih sekali hadirin. Semoga dengan adanya wabah ini mulailah hidup hati nurani orang, bisa meraba penderitaan orang lain. Terima kasih acara ini. Saya rasa mudah-mudahan disikapi dengan kepekaan dan kepedulian. Tidak cukup teori-teori yang tinggi, rakyat sederhana sekali keinginannya. Kita ingin akur, kita ingin punya pekerjaan, punya makanan. Sudahlah, jangan dicuri, perih ya. Yang ketiga, kita pun rindu sekali tokoh-tokoh, termasuk siapapun yang terkenal, YouTuber, tokoh politik, pejabat, tokoh-tokoh agama, untuk janganlah pamer gaya hidup yang membuat saudara-saudara kita yang miskin itu menjadi sangat pedih. Kalau kita terus melihat bagaimana orang-orang pamer kekayaan, pamer harta, pamer segala sesuatu dikala sedang pedih begini, ini sungguh kurang tidak bijaksana ya. Dikala saudara-saudara kita lapar, lihat di YouTube rumah megah, mobil mewah, pergi jalan ke sana ke sini luar negeri. Oh, itu tidak baik. Ini bisa memacu kecemburuan sosial, kedendaman, dan perilaku-perilaku tidak baik. Mungkin ini saatnya para tokoh-tokoh atau para tauladan-tauladan itu, ayolah kita tampilkan kepedulian, keprihatinan lebih baik. Sekarang itu uang-uang hasil itu kita berikan lebih banyak lagi. Kita rindu para tokoh-tokoh, siapapun dalam skala apapun, lebih hidup hati nuraninya. Jangan pamer ya, jangan pamer kekayaan, kemewahan, itu menyakiti sekali. Jadi saya sangat berharap adanya wabah ini membuat bangsa kita jadi bersatu. Yang arogan, yang sombong-sombong jadi lebih tawadu, yang egois. Jadi seharusnya banyak sekali perubahan positif dari pendidikan Allah lewat wabah ini. Khusus ini kepada para tokoh-tokoh gitu yang diberikan oleh Allah, diuji dengan populer, didengar, termasuk yang meniti karir dalam militer, polisi, politik. Rindu sekali kami itu melihat figur-figur negarawan. Figur negarawan yang benar-benar bijaksana, matang, dewasa, penuh dengan rasa cinta kepada negeri ini dan asli ya, bukan jaim. Penuh dengan kepekaan, kepedulian,
dan penuh dengan kasih sayang itu menatap saudara-saudara itu sebagai saudara sebangsa, walaupun sangat berbeda pendapat, sangat bertentangan gitu. Ini saudara, ya. Karena tidak mungkin bangsa ini akan kuat hanya dengan satu pihak saja. Kita memerlukan orang-orang yang bisa mengoreksi. Pada saat yang sama tentu mengoreksinya juga kita coba dengan pakai hati, kita selain pakai data, pakai hati. Sehingga rakyat yang sudah letih dengan segala kesulitan ini mungkin bahagia melihat tokoh-tokoh yang bijaksana, dewasa, tidak ada kelihatan arogan, takabur, sombong. Nah, apa yang mau disombongkan ya? Alokasi COVID juga tidak berdaya, betul? Nah, mudah-mudahan wabah ini pun melahirkan tokoh-tokoh negarawan yang asli, yang benar-benar rakyat itu walaupun dalam sulit, hatinya tuh, aduh saya punya banyak tokoh, para pemimpin yang baik, yang peduli, yang rendah hati, yang tidak egois. Mungkin belum punya makanan yang cukup, tapi dia punya makanan hati yang bisa membuat dia optimis dan lebih kuat menghadapi ujian ini. Begitu Pak Karyadi, saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kemiskinan menyebabkan absennya sebuah hak asasi manusia. Frustasi, kemarahan, permusuhan dihasilkan oleh kemiskinan. Dan kemiskinan menyebabkan semua orang tidak bisa menjaga kedamaian dimanapun juga. Muhammad Yunus, ekonom Bangladesh, pemegang hadiah Nobel 2006. Kita lihat saja.